Sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet. Total, ada 2 pengisi jabatan menteri yang dirombak pada Rabu 15 Juni 2022, yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang menggantikan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto yang menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Selain merombak menteri, Jokowi juga melantik 3 orang sebagai wakil menteri. Namun, perombakan kabinet kali ini dinilai lebih bernuansa konsolidasi politik. Sebab tidak ada satupun partai politik yang kehilangan kursi dalam reshuffle kabinet. Selain itu, masuknya PAN ke kabinet juga semakin memperkuat dugaan ini, mengingat partai tersebut baru bergabung menjadi partai koalisi pemerintahan pada tahun lalu. Selain konsolidasi politik, reshuffle kabinet kali ini juga dinilai jauh dari harapan publik. Sebab hasil perombakan kabinet kemarin masih belum cukup untuk memperbaiki kinerja pemerintahan di sisa masa jabatan Jokowi. Hal ini terlihat dari sosok Zulkifli Hasan atau Zulhas yang dilantik menjadi Menteri Perdagangan. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Nur, Zulhas hanya memiliki nilai jual sebagai Ketua Umum PAN dibandingkan rekam jejak mumpuni di bidang perdagangan. Sementara untuk Hadi Cahyanto, Firman menilai seharusnya Jokowi bisa memilih tokoh lain yang lebih berpengalaman menangani isu-isu agraria. Terlepas dari hal itu, sebenarnya Jokowi memiliki alasan tersendiri menunjuk kedua tokoh tersebut sebagai menteri di kabinetnya. Zulkifli Hasan misalnya, Jokowi menilai Ketua Umum PAN itu memiliki pengalaman dan kemampuan manajerial yang dibutuhkan sebagai Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Kalau urusan ekspor, saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri. Harus bisa kita jaga. Kemudian untuk Hadi Cahyanto, Jokowi menganggap bahwa yang bersangkutan merupakan sosok yang sangat detail ketika bekerja di lapangan. Hal itu tercermin ketika Hadi menduduki posisi sebagai Panglima TNI sejak 2017 sampai 2021. Karena beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori dan kita juga tahu Hadi kalau ke lapangan juga bekerjanya sangat detail. Oleh sebab itu, tadi malam saya sampaikan, urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua, urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu. Anggapan bahwa reshuffle kali ini kental dengan nuansa politik juga dibantah Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ia memastikan tidak ada lobi-lobi yang bersifat politis. Selain itu, Pramono juga memastikan bahwa perombakan kabinet ini bukanlah hal yang terjadi secara tiba-tiba. Menurut dia, keputusan ini telah dipertimbangkan secara matang demi memberikan penyegaran di tubuh Kabinet Indonesia Maju.
Anggapan bahwa reshuffle kabinet ini sekadar konsolidasi politik juga ditanggapi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP. Puan tak mau ambil pusing dengan beragam anggapan yang beredar. Namun yang jelas, penentuan reshuffle ini merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut dia, Presiden pastinya memilih orang-orang yang dianggap mampu dan bisa bekerja sama melakukan tugas-tugas kenegaraan. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.